Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat yang sangat masya Allah banyak sekali. Izin yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani MPD dan juga Bapak Dr. Cahyanto SPD MSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari laporan mini riset saya yang mana berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah Mini Auditor Halal sebagai upaya menumbuhkan literasi halal pada materi zat aditif dan juga zat adiktif. Pekerjaan ini dikerjakan oleh saya, Muhammad Algi Al-Hanafi, dengan NIM 22494500012. Kenapa saya mengambil isu tersebut? Hal tersebut dilatar belakangi, yang pertama, pendidikan sains tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun harus bisa mengajak siswa untuk menumbuhkan nilai dan tanggung jawab sosial siswa. Dalam hal ini, sains berlaku sebagai hal yang pasti dan juga hal yang bisa membantu siswa untuk timbul rasa tanggung jawab sosialnya. Dengan isu kontekstual yang penting yaitu tentang kehalalan sebuah produk makanan dan juga minuman yang dikonsumsi hari-hari. Makanan dan minuman tentu biasanya ditambahkan penyedap rasa, pewarna dan sebagainya. Zat tersebut disebut sebagai zat aditif. Nah, pada materi zat aditif dan juga materi zat adiktif, peserta didik pada umumnya hanya memahami materi tersebut sebagai bagian dari sisi kimiawi. Sehingga peserta didik cenderung belum bisa mengaitkan dengan etika dan juga kesehatan serta hukum Islam. Dalam hal ini, zat aditif dan adiktif dianggap sebagai pengetahuan kimiawi saja. Tapi peserta didik belum tahu bahwa etika penggunaan zat aditif dan adiktif tersebut baik dari segi kesehatan dan juga hukum Islam. Perlu adanya pendekatan pembelajaran yang integratif yang mana bisa menghubungkan konsep sains dengan nilai-nilai moral yang religius. Menurut beberapa studi literatur yang digunakan, model yang cocok dan sesuai itu merupakan model Problem Based Learning atau PBL. Pada model pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk belajar melalui sebuah masalah yang autentik atau masalah real yang dekat dengan kehidupan nyata, serta peserta didik diajak untuk eh, memahami atau meneliti konsep-konsep yang bisa menyelesaikan sebuah masalah atau mencari solusi. Nah, pada penelitian ini, peserta didik atau siswa diarahkan sebagai seorang mini auditor halal. Siswa diberi tugas untuk menganalisis produk-produk pangan berdasarkan kandungan zat aditif dan adiktif dengan prinsip kehalalan. Jadi peserta didik mengecek produk-produk ini apakah halal atau tidak berdasarkan kandungan zat aditif. Berdasarkan latar belakang tersebut didapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan kegiatan mini auditor halal pada materi zat aditif dan juga zat adiktif. Yang kedua, bagaimana profil literasi halal peserta didik setelah pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning melalui kegiatan mini auditor halal. Yang terakhir, bagaimana respon peserta didik selama pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan kegiatan mini auditor halal. Tujuan penelitian ini tentu yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PBL atau berbasis masalah dengan mini auditor halal pada materi zat aditif dan juga zat adiktif. Yang kedua, bisa menggambarkan profil literasi halal peserta didik berdasarkan aspek pengetahuan, kesadaran, sikap kritis, dan juga kebiasaan konsumsi produk halal. Yang ketiga, menganalisis keterlibatan aktivitas serta tanggapan siswa atau respon siswa terhadap penerapan pembelajaran model PBL ini dengan kegiatan mini auditor halal dalam konteks pembelajaran IPA. Nah, manfaatnya yang pertama bagi guru, diharapkan penelitian ini bisa menjadi alternatif strategi pembelajaran yang inovatif dalam mengajarkan materi zat aditif dan adiktif dengan integrasi atau pengaitan konsep ilmiah dan nilai-nilai halal secara kontekstual. Bagi siswa,
Pembelajaran ini diharapkan bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, literasi ilmiah, kesadaran moral terkait dengan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Dan bagi siswa, pembelajaran ini diharapkan bisa mendukung implementasi 8 profil pelajar atau pendidikan karakter, serta literasi halal sebagai bagian dari budaya sekolah yang religius dan juga ilmiah. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. PBL ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 5 sintaks, yaitu orientasi masalah, organisasi peserta didik pada organisasi peserta didik, kemudian membantu membimbing penyelidikan peserta didik, presentasi hasil, dan juga yang terakhir adalah refleksi atau evaluasi. Model PBL ini menekankan siswa untuk menyelidiki masalah sebagai dasar pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sedangkan literasi halal sendiri merupakan sebuah konsep atau sebuah kemampuan individu untuk bisa menilai, memahami, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan serta menerapkan prinsip kehalalan dalam ketika mengkonsumsi atau memilih serta memproduksi barang atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Nah, sedangkan zat aditif sendiri merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik untuk memperbaiki rasa, aroma, cita rasa, dan daya tahan. Semisal natrium benzoat, E110 atau yellow sunset atau sunset yellow, dan E621 atau monosodium glutamat. Zat adiktif merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis. Contohnya seperti nikotin, kafein, dan juga alkohol. Nah, pada penelitian ini, pada metode penelitiannya, kami menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif untuk menggambarkan proses pembelajaran dari dan hasil literasi halal siswa. Subjek penelitian ini berjumlah 35 orang siswa kelas 8 yang nantinya akan berperan sebagai mini auditor halal untuk menganalisis produk makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif secara zat aditif. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi, angket literasi halal, dan dokumentasi. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar, tingkat literasi halal atau profil literasi halal, serta bukti visual dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada proses pembelajaran dilaksanakan dalam satu pertemuan 3JP di kelas, yang mana pada awalnya guru menampilkan sebuah produk yang belum ada logo halalnya, namun sudah ada komposisinya. Guru memulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu menurut kalian apakah produk ini halal dan aman dikonsumsi, untuk menstimulasi siswa serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Setelah itu siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, nantinya siswa akan menuju ke kantin sekolah sebagai seorang mini auditor halal. Nah, untuk panduannya, siswa diberikan sebuah panduan dari sistem jaminan produk halal yang disederhanakan ke dalam LKPD. Kemudian nantinya siswa bisa menelusuri komposisi bahan, kode zat aditif, dan zat aditif, asal bahan, serta memeriksa logo halal dan nomor BPOM dari produk tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan penyelidikan dan mengaudit di kantin, siswa nantinya diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan membawa produknya dan ditunjukkan kepada siswa yang lain. Selanjutnya ditutup dengan refleksi bersama terkait dengan konsep sains dan juga nilai halal ini, yang nantinya berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kebersihan, tanggung jawab, dan moral siswa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hasil dari angket profil literasi halal setelah pembelajaran berlangsung. Dari angket tersebut kita lihat bahwa keseluruhannya adalah 3,36, yang mana merupakan menunjukkan tingkat literasi halal siswa berada dalam kategori yang cukup baik. Selanjutnya, sebagian siswa cenderung mampu menjelaskan hubungan antara bahan pangan tambahan serta aspek halal. Juga siswa bisa mulai menunjukkan sikap kritis ketika misalkan terdapat sebuah produk yang tidak diketahui kehalalannya, maka siswa mulai bertanya apakah ini halal atau tidak. Jadi sudah mulai muncul kritis dari si siswanya. Nah, selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa
Kegiatan mini auditor halal ini cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran ilmiah dan moral siswa. Siswa selanjutnya selain memahami zat aditif dan adiktif, siswa juga bisa menilai kehalalan dari produk secara berkritis dan juga bertanggung jawab. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa PBL berbasis mini auditor halal memberikan pengalaman belajar yang autentik dan memadukan aspek sains dan juga nilai keagamaan serta keterampilan ABA 21. Dengan kegiatan aktivitas investigatif, nah, siswa didorong untuk melakukan literasi ilmiah sekaligus membangun kesadaran etika konsumsi. Hal ini sejalan dengan temuan Anwar et al. Yang mana pembelajaran sains berbasis kontekstual mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta selain itu integrasi konsep SJPH dalam pembelajaran selanjutnya diharapkan bisa memberi pengalaman nyata bagi siswa untuk memahami sistem jaminan halal di dunia industri ke depannya. Kesimpulannya, pembelajaran berbasis masalah mini auditor halal efektif untuk diterapkan pada materi zat aditif dan adiktif di SMP karena mengaitkan konsep sains dengan konsep kehalalan pangan. Selanjutnya, proses belajar juga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, reflektif, dan juga eh, komunikatif terhadap bahan kimia dalam makanan. Hasil angket menunjukkan 80% siswa berada pada kategori literasi halal yang baik dengan skor rata-rata 3,36. Selanjutnya, kegiatan mini auditor halal ini berpotensi menjadi model edukasi halal yang berbasis sains dan aplikatif di sekolah. Berikut tinjauan pustaka atau daftar pustaka yang saya gunakan. Dan ini lampiran. Yang pertama ini ada observasi aktivitas siswa dan yang ini adalah angket literasi halal siswa. Ini merupakan dokumentasi kegiatannya. Di sini ada guru sedang menjelaskan tentang sebuah produk atau sedang memberikan stimulus. Ini ada foto siswa sedang ke kantin menganalisis sebuah produk. Ini pun ke kantin dan yang terakhir ini ada foto siswa ketika melaksanakan presentasi hasilnya. Dan ini merupakan foto pada saat siswa mengisi angket. Sekian penampilan yang saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.